di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Brian Roy MTH di sini sebagai moderator akan memandu rangkaian acara webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya ya, dan pimpinan SMP Negeri 152 ya, pada Ibu ini dan Ibu Budi. Ya, saya akan membacakan rangkaian rundown webinar kita ini, antara lain adalah tata tertib, lalu nanti kata sambutan oleh Ibu Budi, dan materi, lalu kita akan ada sesi tanya jawab, dan habis itu kita ada penutup. Ya, lalu di sini saya membacakan mengenai tata tertib acara webinar kita selama 1 jam ke depan, yaitu peserta diwajibkan untuk menggunakan nama asli. Nah, lalu peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali jika dipersilakan oleh pengisi acara untuk menyalakan mikrofonnya. Yang ketiga, jika ingin bertanya, mohon untuk raise hand ya terlebih dahulu, atau bisa ketik kolom chat. Lalu yang keempat, moderator memiliki hak untuk mengatur jalannya rangkaian acara webinar ini. Nah, itulah tata tertib yang harus, dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari pimpinan SMP 152 yang diwakilkan oleh Wakil Kesiswaan Ibu Budi Yarti. Saya persilakan. Silakan Ibu Budi untuk memberikan kata sambutan. Ibu Budi, apakah ada Ibu Budi di sini? Oh iya, Ibu Budi silakan nyalakan mic-nya. Ibu Budi, nyalakan mic-nya dulu terlebih dahulu. Oke, silakan Bu Budi. Sudah. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Roy. Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ketika putus, nggak kedengeran Bu. Mungkin kendala ya dari signal Ibu Budi. Mungkin di sini ada pimpinan SMP 152 yang saya lihat di sini ada Ibu Watini. Mungkin Ibu Watini bisa mewakilkan. Mungkin kendala dari signal dari Ibu Budinya ya. Mungkin Ibu Watini bisa kata sambutan dari wakil kesiswaan, wakil kurikulum. Ya, baik. Silakan Bu. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para peserta webinar kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya, sehingga kita juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kegiatan masuk nggak suara saya? Aman Bu, aman. Tapi kayaknya ada gaung-gaung gitu ya. Silakan Bu, lanjutkan Bu. Kegiatan apa tadi? Bentar.
Baik, aksi nyata kali ini yaitu kegiatan aksi nyata untuk budaya positif guru penggerak ya, untuk kegiatan guru penggerak. Semoga budaya untuk selalu ingin maju menginspirasi kepada semua kita yang ada di SMP 152 khususnya, dan guru secara umumnya untuk terus memajukan budaya positif yang perlu kita kembangkan. Dan budaya positif ini tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri. Ia mesti berkolaborasi dengan yang lain. Dan insya Allah dengan semangat kolaborasi juga, maka budaya positif akan bisa ditularkan kepada siapapun kita. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa memotivasi kita semua untuk maju bersama. Ya. Mohon maaf bila ada yang kurang, dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya bersemangat untuk maju dan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi dengan bimbingan dari seorang guru penggerak yaitu Ibu Iman Widi Lestari, menginspirasi kepada semua kita untuk bergerak maju, menularkan budaya-budaya positif dalam kegiatan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kata sambutan dari Ibu Wartini. Ya, yang saya bisa tangkap adalah daerah kita tetap semangat dalam menghadapi situasi yang sudah berubah, karena pandemi ini telah mengubah banyak hal dalam sekejap. Ya, pandemi ini merusak berbagai tatanan yang sudah ada. Semuanya dipaksa untuk beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam berimplementasi budaya positif di sekolah. Ya, baiklah semua peserta webinar kita hari ini, mari kita mendengarkan paparan materi dari Ibu Iman Widi Lestari ST. Beliau adalah seorang guru matematika SMP 152 Jakarta, dan sekarang beliau sebagai guru penggerak di angkatan kelima. Saya persilakan kepada narasumber yang hari ini, Ibu Iman Widi Lestari ST. Terima kasih. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 152 Jakarta, kemudian Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan Bu Budiarti, dan bidang kurikulum Pak Bu Watini, dan rekan-rekan sesama guru SMP Negeri 152 Jakarta. Di sini saya ingin berbagi tentang budaya positif yang telah saya pelajari di guru penggerak. Oke. Nah, di sini aksi berbagi nyata modul 1 ya, budaya positif oleh saya sendiri, Iman Widi Lestari, CGP angkatan 5. Modulnya budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya di sini saya mau bertanya yang pertama ya, pertanyaan pemantiknya yaitu satu, saya mau tanya nih ke para guru, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Oke, mungkin sini saya membuka forum
Ada yang mau memberi pendapat? Mana yang kira-kira satu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ada yang mau berpendapat untuk pertanyaan pemantik ini? Saya boleh ya, Bu Iman? Oh iya, silakan Mem. Yang pertama ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini kita harus pandai-pandai sebagai seorang guru, harus pandai-pandai melihat sikap pola pikir anak ya. Kadang-kadang ada anak-anak tertentu dengan mendapatkan hukuman dia menjadi tercambuk untuk membuat dirinya disiplin. Tapi ada anak-anak tertentu dengan hukuman dia malah menjadi mati semangat. Itu. Jadi kita guru harus tahu nih anak ini karakternya seperti apa. Tidak semua anak punya karakter dengan diberi hukuman dia mempunyai semangat, tercambuk. Oh, saya dihukum, saya harus tunjukin nih sama guru bahwa saya bisa gitu. Bahwa saya bisa memperbaiki diri saya gitu. Buat anak-anak tertentu, tapi buat anak yang lain dengan hukuman yang sama bisa saja malah menjadikan dirinya itu mati semangat, merasa tidak dihargai atau merasa dibully begitu. Demikian. Oke. Terima kasih Mem ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak yang pertama itu ya. Kemudian mungkin dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah, bisakah meningkatkan disiplin anak seperti itu? Bisa nggak memot ini kira-kira? Kembali lagi ya, seperti tadi juga, itu tergantung pada anak-anaknya juga. Tapi buat anak-anak yang tidak memilih, tidak mudah tersinggung atau apa gitu, itu juga hal biasa lah gitu. Dia bisa meningkatkan disiplin anak gitu. Tapi tadi tidak semua anak memiliki kesamaan pendapat dari perlakuan kita, perlakuan guru kepada anak. Tidak semuanya anak punya pandangan yang sama gitu. Oke. Jadi pandai memilah mana kira-kira anak ini perlu nggak dikasih hukuman dengan model begini atau dengan model membaca, atau anak ini bisa diberi hukuman dengan model lain gitu. Iya, terima kasih. Mem sudah tahu segitiga restitusi? Sudah pernah mendengar belum? Baru kali ini yang saya tahu restitusi ya. Iya, ini. Kalau restitusi saya baru kali ini tahu nih. Oke, iya. Restitusi. Oke, terima kasih Mem ya. Kita akan membahas dulu tentang segitiga restitusi ini. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Nah, kepalkan tangan. Di sini Anda A dan B. Misalnya Anda mensampaikan kertas kecil, kemudian tulis benda atau yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan. Jadi kita genggam tangan kita buat kepalan. Nah, teman B akan membuka sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepalan tangan Anda. Oke, kira-kira apa yang terjadi ya? Mungkin saya mau minta pendapat dari yang lain. Bagaimana kalau kita mengepalkan tangan, kepalan tangan kita mau dibuka, mau diambil sama orang? Kira-kira gimana? Tidak bisa. Iya, Pak Roy tidak bisa. Kenapa? Ya karena kan kepalan tangan kan lebih kuat. Oke, terima kasih Pak Roy. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Kita membuka apa enggak ya kalau teman kita minta? Diancam, dirayu, ayo dong buka kepalan tangan kamu atau gimana? Kalau saya pribadi enggak, Bu Iman. Ya, Bu Nita. Ya, saya akan mempertahankan apa yang saya genggam itu. Walaupun saya dirayu, dibujuk, diancam, karena saya memiliki prinsip apa yang saya percayai, saya pegang teguh. Oke, Mem Nita, bagus sekali jawabannya. Sangat ya, tadi Pak Roy juga sangat bagus, Bu Nita juga. Jadi kita sebagai manusia pasti akan mempertahankan apa yang kita punya, gitu ya. Dan walaupun kita tidak akan memberikan kepada orang lain. Nah, di sini
ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini siapa yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita mencoba mengubah orang lain agar sama pandangan dengan kita. Tapi teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini perilaku buruk, kita sering melihat ya perilaku buruk itu suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di sini di teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita selalu berpikir model menang kalah ya. Kalau nggak menang ya kalah dalam mengambil suatu keputusan. Ternyata di teori ini kita berpikir metode win-win solution atau menang-menang. Jadi seperti ini ya Mbak ya. Kemudian lanjut kita ke disiplin positif. Nah di sini ada disiplin positif yang kita harus perhatikan ya. Di sini ada disiplin positifnya. Menurut Dr. William Glasser, nanti kita akan jelaskan satu-satu materi ini. Ya, ada dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir win-win solution atau menang-menang ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang apakah makna disiplin itu? Kita sering mendengar kata disiplin. Apa sih artinya disiplin? Oke, mungkin ada yang mau memberi pendapat, disiplin itu apa sih artinya, apa ya yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari disiplin itu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Pada bercanda aja. Disiplin yang kita sering dengar ya, kamu harus disiplin, ini. Saya Bu Iman. Oke, Bu Komaria silakan. Ya, disiplin itu penegakan aturan. Ya, itu menurut saya. Oke, disiplin menegakkan aturan. Nah, di sini ya ada makna disiplin sebenarnya ya, berasal dari Socrates, Plato. Artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita ya, disiplin itu udah berubah. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita tuh anak-anak disiplin, kamu biar patuh ya, seperti itu. Kemudian ada kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita nggak disiplin, ada rasa nggak nyaman, seperti itu. Jadi kalau kita bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ya sekarang di sini ada nilai-nilai kebajikannya universal, yaitu ada ya. Jadi intinya adalah setiap perilaku atau perbuatan manusia itu selalu memiliki tujuan. Anak yang bandel sekalipun dia pasti ada tujuannya untuk berbuat kesalahan. Seperti itu. Kemudian dengan nilai-nilai kebajikannya yang diyakininya, maka motivasi intrinsik itu dari dalamnya motivasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini makanya kurikulum Merdeka itu kita bertujuan untuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berpikir bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Nah, di sini ya. Ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, ada internal, eksternal, kemudian tujuannya untuk motivasi diri. Nah, eksternal itu dari luar ya. Jadi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian ada yang eksternal juga. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi siswa itu untuk berbuat ada yang dari eksternal. Kemudian yang dari internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Dia dari dalam sendiri. Jadi biasanya memang agak sulit ya. Jadi saya akan menjadi orang lain, menjadi orang apa, seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi anak itu akan berpikir kalau dia berbuat kesalahan, oh kalau saya berbuat salah berarti saya
mau jadi orang seperti apa ya kalau saya berbuat kesalahan. Jadi kita kadang tidak menyalahkan. Nah, di sini pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita sebelum memerintah orang lain ya, mungkin kita harus memerintah diri kita sendiri. Kita sebagai guru, sebagai contoh atau teladan dari anak-anak. Apa yang kita perbuat biasanya anak-anak akan mencontoh. Nah, sekarang apa itu restitusi? Jadi restitusi itu di sini ada ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu restitusi. Jadi kita di sini mencari solusi bagaimana murid berpikir apa yang akan dilakukan akan berbalik ke dirinya sendiri. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi, yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, dia restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran. Dia sebuah tawaran, bukan kamu harus ini, dipaksa, tapi hanya sebagai tawaran. Kemudian yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi, sebelum kita menyalahkan anak berbuat salah itu biasanya ada 5 hal yang mendasari kebutuhannya. Yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu dia bagaimana misalnya ada anak yang nggak masuk, oh ternyata dia harus jualan atau harus menunggu parkir di Indomaret atau apa. Kemudian di sini kebutuhan dasar murid atau kita pun sebagai manusia rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita tuh pengen disayang, diterima oleh orang lain atau diterima dengan teman sebayanya. Kemudian ada rasa kesenangan. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan dia merasa oh senang, puas gitu. Jadi dia kadang membuat kesalahan itu karena pengen fun-fun aja, senang aja gitu mengerjakan orang. Kemudian yang keempat adalah penguasaan. Dia tuh ingin berkuasa. Jadi seorang anak itu kadang ada yang dia mau menguasai temennya. Nih lo menunjukkan, oh aku yang berkuasa, lo aku kuat. Jadi aku ingin menguasai teman-temannya. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Di sini kebebasan, murid ingin membebaskan ekspresinya. Oh saya ingin bebas. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia yang ada di setiap manusia atau baik guru maupun murid. Oke, kemudian di sini untuk ini kita buat keyakinan kelas. Jadi saya mau tanya nih, mungkin ada yang tahu ya beda keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi di sini kalau keyakinan kelas itu nanti kita akan coba buat bersama-sama. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Jadi misalnya gini. Peraturan kita mengapa harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2 gitu. Jadi kita hanya tahu pakai helm biar nggak ditangkap polisi gitu loh istilahnya. Tapi padahal kan kita harus menjaga keamanan juga gitu dalam berkendara. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, kalau di peraturan kan ada peraturan-peraturan yang mengukur kita gitu loh. Kemudian ada peraturan yang kenapa kasus tepat waktu dalam pelatihan. Nah, yang terakhir ada untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ibu-ibu ya, ini namanya lingkaran budaya positif. Jadi dari peraturan kelas ya, kita meningkat ke keyakinan kelas. Jadi di peraturan kelas kita bikin tidak boleh makan, tidak boleh apa, tapi itu kurang kena ke anak-anak. Kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan positif. Jadi lingkungan kelas itu akan menjadi positif dan menjadi sebuah budaya yang mendarah daging di setiap murid-murid. Oke, kemudian di sini ada ya contoh nih. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di sini ada contoh ya, ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum
dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini contoh ini kemudian kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Maksudnya di sini saling menyayangi adalah artinya luas ya, jadi kita saling menghormati anak-anak, tidak makan di kelas, tidak menggunakan handphone di kelas, itu saling sayang, kita sayang anak teman-temannya biar semangat. Dan kemudian yang kedua adalah kami murid semangat belajar. Jadi semangat itu anak-anak artinya rajin, mengerjakan PR, tugas dan segala. Dan ini kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga adalah peduli. Jadi mereka peduli terhadap teman-temannya. Jadi saling peduli dengan satu sama lain. Nah, ini contohnya ya Bu, teman-teman sekalian, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan selalu kembalikan ke buku tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu ternyata luas. Kemudian yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Nah, di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah ya, sekolah kita sudah bagus, sudah tepat waktu. Ya, anak-anaknya, murid-muridnya. Kemudian di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi komitmennya, oke, saya nggak boleh terlambat, seperti itu. Kemudian dilarang, peraturan ada lagi, dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Jadi di sini kan tidak boleh membuli, masuk ke dalam menghormati orang lain. Kemudian yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Jadi dia keyakinan kelasnya kesehatan, berarti kesehatan setiap murid harus menjaga kesehatannya masing-masing. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, mungkin kalau ketika jajan di kantin atau ganti baju setelah olahraga, di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, hidup kesehatan dan keselamatan. Dan terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi keselamatan dan keamanan. Oke. Di sini ada hukuman ya, dihukum. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, selanjutnya ini ada tindakan guru ya. Jadi kita sering melakukan ya seperti ini ya. Mencatat satu sekali, saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Ada itu namanya hukuman. Ya, hukuman itu kadang-kadang hanya sesaat, dia tidak pasti besok mengulangi lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu hukuman. Kemudian murid diminta push up. Nah, kita mungkin sering seperti ini ya, push up, squat jam. Nah, seperti ini. Jadi itu namanya hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Jadi itu konsekuensi itu anak-anak harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air, tersenggol ya saat belajar. Jadi konsekuensinya anak yang melakukan itu harus mengelap meja itu. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Tapi ini tentunya pelajaran olahraga ya. Nah, ini ada posisi kontrol yang kita miliki. Ada yang satu, ya ini guru ya, mungkin kita sering posisi ini, penghukum. Jadi kita menghardik menyudut murid, kamu ini salah ya, ini, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Seperti kita menghukum anak. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah ini, biarin aja, seperti ini. Jadi anak akan cenderung mengulang kesalahan. Kemudian yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Jadi dia berceramah, seharusnya ibu kecewa kamu loh kayak gini. Nah kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Nah seperti ini, dia membuat orang merasa bersalah seperti itu ya, atau maafkan saya anak. Jadi anak murid itu malah merasa rendah diri. Kemudian yang ada lanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kita kadang memposisikan diri sebagai teman. Oh, kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Kan ibu pernah bantu kamu. Kamu dong harus ini. Jadi murid itu akan tergantungan terhadap kita. Nah, kemudian murid melaksanakan guru sebagai hal yang penting. Jadi di sini murid itu nanti dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri atau bergantung. Kemudian sebagai pemantau, jadi menghitung dan mengukur. Jadi apa peraturannya? Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita mengawasi anak itu. Ya, besok nanti kamu istirahat, tidak boleh istirahat. Jadi berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Jadi berapa hukuman yang
yang saya tulis, kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kita sering memberi sanksi, kamu ini ya, kemudian hadiah, oh kamu kalau ini nanti hadiahnya makanan atau nilai yang bagus. Kemudian yang posisi sebagai identitas berhasil itu guru itu sebagai manajer. Jadi kita harus manajer. Jadi sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian terakhir adalah bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian kita selalu mengevaluasi diri. Jadi sebagai manajer kita akan menghasilkan anak yang selalu mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini ada ketiga, menstabilkan identitas. Yang pertama, yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini seperti ini. Ini menstabilkan identitas siswa ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya, anak merasa gagal, jadi berbuat salah itu manusiawi ya nak ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, nah Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah ini seperti ini, menstabilkan identitas, jadi anak tuh biar stabil dulu emosinya ketika dia melakukan kesalahan, kita panggil, kemudian kita tanya untuk menstabilkan identitasnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah tadi ya, validasi kebutuhan. Kita memvalidasi, membantu siswa mengenali basic atau need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika kita melakukan kesalahan. Jadi di sini tindakan manusia adalah memenuhi basic need, kebutuhan, kekuatan, kebebasan, dari kebutuhan manusia ya, cinta, dan kasih sayang. Di sini guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik esok lagi? Nah, ini validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada kita menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari. Manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai universitas apa yang kita sepakati. Jadi kesepakatan itu yang di kelas kita menanyakan keyakinan. Jadi kamu anak mau jadi seperti apa sih kalau kamu berbuat kesalahan? Misalnya tidak membawa topi, berarti kamu ingin seperti apa? Seperti itu. Ya, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, di sini ada intervensi 30 detik. Di sini akan membuat, jadi kita akan dikasih jarak ya. Oh, ada jarak waktu. Jadi setelah 3 proses restitusi, kita akan ini 30 detik untuk meyakinkan anak. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk melakukannya? Nah, seperti itu. Ya, kemudian di sini saya akan ya, mungkin nanti akan saya sediakan video. Gitu, demikian dulu Pak Roy. Mungkin. Iya Bu, silakan Bu. Apa Bu? Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih untuk narasumbernya Bu Iman Widya Lestari. Terima kasih, sangat luar biasa pemaparannya itu bagaimana implementasinya dampak positif ke sekolah ya dari setiap yang ya kita dengar bagaimana karakter murid yang harus kita bisa lakukan itu hal yang baik ya Bapak Ibu semua dan narasumber. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sekarang kita masuk tanya jawab biar nanti narasumber yang akan menjawab apa kerinduan Bapak Ibu untuk menanyakan lebih dalam lagi ke narasumbernya ini. Karena narasumbernya ini adalah guru penggerak ya Bapak Ibu, guru penggerak yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu silakan, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Komaria atau Ibu Pimpinan Wakil Sarana Prasarana SMP 152. Ada pertanyaan atau Ibu Budi? Oh, ya silakan. Ada pertanyaan. Ya baik, Bu? Pak Roy. Ya Bu, silakan. Saya coba untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Hukuman yang seperti apa
yang bisa menyadarkan siswa agar siswa tersebut bisa menyadari akan kesalahannya. Ya, terima kasih jawabannya. Oke, silakan Bu Iman ditanya, dijawab Bu Iman, Ya. narasumber. Oke, Ya. pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu Budi. Jadi hukuman apa yang pantas jadi kita di sini menerapkan budaya positif itu. Jadi anak itu tidak diberi hukuman, tapi kita ajak untuk berbicara secara menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini mungkin anaknya itu jadi kita bicara baik-baik. Jadi menggunakan seperti tadi ya 3 proses tadi. Nanti sebentar saya ini dulu. 3 proses restitusi tadi di sini. Jadi anak-anak tuh kita tanyakan baik-baik. Kamu ini bagaimana seperti ini. Jadi sebentar Bu ya. Nah ini. Jadi kita tanyakan kamu pertama kita stabilkan dulu anak-anaknya bagaimana ini. Sebentar Bu. Oke, di sini ya. Jadi terlihat ya gambarnya ya Bu ya. Iya, di sini ada segitiga. Jadi kita jadi menekan. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar itu kita menekankan ke pendekatan ke anak. Jadi kita menjadikan anak itu sebagai manusia yang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat sebagai manusia. Nah, di sini kita tanyakan dulu kan, kita tanya menstabilkan identitas. Jadi nanti kita harus jadi kita tanyakan dulu baik-baik, kamu bukan satu. Jadi kita tidak boleh menggunakan kekerasan di sini, harus pelan-pelan. Kemudian setelah distabilkan identitas, kita tanya, kenapa sih kamu mau berbuat seperti itu? Kamu punya alasan kenapa, Nak? Nah, nanti anak biasanya menjawab seperti. Nah, kemudian yang terakhir kita keyakinan, kamu kan kita udah bikin kesepakatan di kelas. Jadi kenapa kamu harus melanggarnya? Jadi di sini mungkin untuk awalnya mungkin agak sulit ya Bu Budi ya. Gambarnya kelihatan nggak? Sorry. Kelihatan. Jadi mungkin untuk awalnya ya anak-anak kita mungkin agak sulit gitu ya menerapkan itu, dan ini butuh waktu yang khusus. Tapi alhamdulillah saya menerapkan ke kelas yang saya ajarkan. Mereka mengerti, saya omong, oh nanti konsekuensinya seperti ini. Ya ketika handphone diambil ya, kan ada peraturan tidak boleh bawa handphone ya Bu Budi ya. Jadi kita udah bikin kesepakatan kelas tadi bahwa akan ada diberi sanksi seperti itu. Jadi untuk menghormati sekolah, jadi anak itu diberi semacam kayak buku kasus seperti itu. Jadi dia ketika dia akan mengulangi lagi, kita akan memberi semacam peringatan untuk dia. Seperti itu Bu Budi. Ya, baik Bu Iman. Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Budi atas pertanyaannya Bu. Yang bisa saya simpulkan dari hukuman apa yang pantas bagi siswa yang melanggar. Ya, jadi menurut saya kita harus tanya dulu terlebih dahulu apa sih, gitu ya. Kenapa sih kamu lakukan ini? Terus untuk apa? Mungkin anak-anak ya emang seringkali kan anak-anak itu labil ya, dan mungkin sering harus diberitahukan banyak gitu ya. Terus habis itu kita harus heart to heart, tanya hati ke hati ya, seperti itu. Nah, jadi ada lagi pertanyaan 1-2 orang lagi mungkin biar kita akhiri. Mungkin Pak Roy, saya setelkan video dulu kali Pak Roy ya. Oh iya, silakan Bu. Sebentar, saya setelkan video tentang segitiga restitusi yang pernah saya terapkan ya. Nah ini, betul, share. Bentar ya, saya coba share. Kelihatan nggak Pak? Suaranya kedengaran nggak Pak? Aman Bu, aman.
deh. Oh, maaf ya, nggak ada suaranya ya. Silang apa? Benar, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rafa, apa kabar? Baik, Bu. Iya. Udah sarapan belum? Udah, Bu. Alhamdulillah. Maaf ya mengganggu waktu kamu sebentar saja. Ya, Bu. Iya. Oh iya, tadi pas upacara bendera, Ibu lihat kamu tidak menggunakan topi. Biasanya kan kamu pakai seragam, topi dan dasi lengkap, Rafa. Benar, Bu. Oh iya, sesekali berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Bu Iman pun pernah memiliki kesalahan. Ya, Bu. Nah, Rafa, kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu tidak memakai topi. Topi saya hilang, Bu, pas latihan paskibra di hari Jumat. Oke, Rafa masih ingat nggak tentang keyakinan sekolah kita yang telah kita sepakati bersama? Makasih, Bu. Apakah Rafa mau memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Oh, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi lagi di kemudian hari? Saya akan mandiri dan disiplin lagi, Bu, untuk mempersiapkan seragam sekolah saya. Baiklah, kalau kamu itu yang bisa kamu lakukan, silakan lakukan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaikinya. Terima kasih, Bu. Oke, Rafa, terima kasih atas waktunya. Ya, Bu. Mudah-mudahan minggu depan kamu lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Oke, makasih. Ya, itu salah satu contoh untuk ketika kita ajak bicara, dia minggu depannya tidak mengulangi kesalahan. Ya, mungkin Pak Roy. Oke, Bu. Nah, itulah yang tadi saya bilang kan, tadi hukuman apa yang pantas bagi siswa yang suka melanggar gitu. Jadi lebih baik sih heart to heart ngomong gitu ya, lebih baik ya. Hati ke hati murid dengan guru yang tersebut seperti itu. Nah, ada lagi bisa bertanya dari atau dua orang lagi dari peserta. Ada yang mau bertanya lagi supaya kita akan tutup webinar kita ini. Mungkin Bu Iman, Bu Komaria mau bertanya, Bu Komaria, Ibu Kom. Nah, senyum-senyum aja Bu Kom. Silakan Bu Kom, nyalakan mute-nya Bu Kom. Ya pas, Pak, udah cukup. Cukup ya Bu Kom. Nah, mungkin ada Bu Dona ya, Bu Dona yang udah pulang, Bu Dona. Gimana Bu Dona? Cukup. Pas, Cukup. Pak Roy. Oh, pas, oke. Ada lagi nggak ini Ibu Supriyatin mungkin? Atau siapa? Nah, berarti jika memang tidak ada, berarti ya kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bagaimana kita mengimplementasikan budaya yang positif bagi si lingkungan sekolah. Pertama yang lebih baik adalah kita para guru yaitu harus jadi contoh gitu ya. Jadi contoh dengan semua tindakan-tindakan kita supaya apa? Karena guru itu adalah cerminan bagi anak-anak juga gitu ya. Apa yang dikatakan guru pastikan yang dilakukan juga murid seperti itu. Yang kan pernah waktu itu ada beberapa guru kan memberikan contoh bahwa apalagi kalau guru SD ya bilang suruh lakukan ini kurang-kurangan, guru yang diajarkan ternyata pas sudah nyampe di rumah padahal orang tuanya bilang ini salah, tapi kata guru pulang, Bu Sun. jadi guru itu adalah cerminan gitu ya, contoh kepada murid-murid. Lalu dan juga itu adalah dampaknya adalah kedua sekolahnya. Ya, sekolahnya bagaimana
sarana prasarananya juga mendukung, Oh iya Bu. melakukan hal-hal yang positif bagi anak-anak juga. Seperti itu, jadi itu aja kesimpulan yang bisa saya bagikan untuk pemaparan materi hari ini, bagaimana implementasi dampak positif di sekolah. Seperti itu. Ya, jadi sekian perjumpaan kita webinar kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Oke, gimana Bu Iman? Kita boleh foto lagi Bu Iman? Oh iya, boleh foto lagi ya. Mohon dibuka kameranya, nanti absennya saya share ya Bu Ibu. Buat apa absen? Nanti saya share absen untuk kehadiran hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, harusnya sudah pulang sekolah. Jadi alhamdulillah mau mendengarkan aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan saya yakin teman-teman saya di SMP Negeri 152 ini lebih baik, jauh lebih baik daripada saya. Karena saya baru belajar seperti itu. Oke, kita aja Pak, mungkin kita foto ya. Ya, Buka silakan kamera. foto Bu. Buka kamera. Kameranya. Ya, boleh buka kamera. Bu Ira, Bu Sugi ya? Yaudah ya. 1, 2, 3. Ya, udah Pak Roy. Oke, silakan Zoom. Ya, makasih ya teman-teman semua. Sukses Bu Iman. Ya, sama-sama. Iya.